Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Nindi Fitriani, NPM 2020015000595 dari kelas R5F, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini izin menampilkan tayangan video cyber counseling. Saya di sini bersama klien saya yang bernama Bagus akan membahas sekaligus mencari solusi tentang masalah klien saya ini, tentang masalah kebimbangan dengan jurusan kuliah yang diinginkannya atau jurusan kuliah yang diinginkan orang tuanya, dengan alasan demi masa depan si klien saya ini. Sebelum saya menampilkan video, izinkan saya untuk menampilkan sedikit materi tentang apa itu cyber counseling serta manfaat setelah melakukan cyber counseling. Setelah melihat materi tersebut, silakan untuk melihat sedikit cuplikan video cyber counseling dari saya. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, sore juga Mas. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah keadaan hari ini sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Ibu baik. Wah, Ibu sangat senang sekali loh bertemu dengan Bagus. Bagus, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga Bagus datang menemui Ibu? Iya Bu, saya pengen berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama untuk solusinya. Tapi saya takut Bu, masalah saya takut diketahui banyak orang. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling itu memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami itu terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Ya, syukurlah kalau begitu Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, kalau begitu, bisakah kamu menceritakan kepada ibu perasaan apa yang ada di hati kamu yang sehingga kamu merasakan tidak enak itu yang mengganggu kamu? Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan buat saya pribadi. Mengapa bisa Hmm, Gimana ya Bu? bisakah kamu menceritakannya lebih jelas? Iya Bu, jadi begini Bu, saya kan lulus masuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ya Bu. Tapi Tapi apa? Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. hmm, jadi gini Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan. Sedangkan saya pribadi pengennya jurusan manajemen. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan. Tapi orang tua saya menyuruh saya memaksa untuk saya masuk ke fakultas keguruan karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya takut nantinya tidak mampu dalam proses perkuliahan Bu. Saya bingung dengan masalah ini, bimbang. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit ya. Nah, saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikiran bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai keinginan saya takut saya tidak akan serius belajar serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan dosennya. Saya jadi kurang pede dan nggak mampu untuk belajar di depan kelas Bu, kayak buat presentasi nanti pas ada tugas-tugas dari dosen. Jadi saya takut itu Bu, karena saya nggak minat dengan jurusan tersebut. Oh, begitu. Bisakah kamu menceritakan kenapa kamu bisa jadi kurang pede berbicara di kelas? Sebenarnya saya takut Bu,
karena mungkin di satu sisi kurang paham tentang keguruan, pelajaran tentang keguruan nih, pendidikan begitu. Terus di sisi lain saya tertekan karena harus masuk jurusan ini Bu, demi menuruti keinginan orang tua itu. Sepertinya kamu bisa saja loh sangat menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menyukainya. Nah, tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa ya. Iya benar Bu, sebenarnya saya bersikap seolah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya Bu, kalau misalkan saya maksa untuk pindah ke jurusan yang saya mau. Makanya saya menuruti keinginan orang tua saya. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya Bu, Oke, berarti kamu sudah bisa ya memahami masalah yang sedang dialami. mungkin situasi ini tidak saya untuk berubah Bu. Saya juga tidak bisa terus-terusan, tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus. Mungkin Anda bisa ya menentukan pilihan untuk di masa depan nanti. Iya Bu, saya paham. Tapi saya kurang pede Bu nantinya untuk kayak kayak buat kenalan gitu Bu di teman-teman sekelas. Untuk masalah itu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu cukup membaur dengan teman-teman kamu, memperluas circle pertemanan kamu. Kamu jangan introvert, jadi ada ekstrovert. Jadi nanti kamu bisa loh banyak teman. Jadi kamu nggak usah khawatir nanti di perkuliahan nanti bagaimana. Baik Bu, Oke, rupanya kamu sudah paham ya dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Kebingungan saya mulai berkurang dan saya dapat menentukan pilihan karena saya sudah menjadi dewasa ya. Oke, jangan sungkan ya jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama, datang saja menemui lagi. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah melihat video tersebut, saya membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil itu ialah cyber counseling itu sangat bermanfaat untuk penyelesaian masalah. Apalagi kita sekarang dihadapi oleh masalah COVID-19 yang tidak ada habisnya. Yang dimana juga kita tidak boleh bertatapan secara langsung. Menurut saya dengan adanya cyber counseling ini memudahkan untuk siapapun dan untuk orang siapapun itu bercerita dengan sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan, dan mereka itu tidak takut ceritanya akan dibocorkan ke orang lain, karena seseorang konselor yang bertanggung jawab itu ia tidak akan membocorkan rahasia klien kepada siapapun, terutama mungkin untuk keluarganya, karena seorang konselor itu memiliki asas kerahasiaan yang dimana asas tersebut sangatlah penting
untuk menunjang kinerja seorang konselor yang baik dan bertanggung jawab. Demikian video dan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.